Baik, kita akan membahas ya, tentang matriks elementer. Setelah sebelumnya kita telah mencoba pada pertemuan yang terakhir 2 pekan yang lalu, yaitu tentang faktorisasi LU. Kali ini kita akan memperdalam faktorisasi LU tersebut, tetapi untuk sampai ke sana kita harus memahami sebuah konsep yang kita sebut sebagai matriks elementari atau matriks dasar. Nah, pada materi yang terakhir kemarin kita mempelajarinya baru sampai membuat matriks U dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, nanti di belakang kita akan melengkapi itu sebagai sebuah matriks LU dan menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks LU atau dekomposisi atau faktorisasi LU. Akan tetapi sebelum ke sana, kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu tentang matriks dasar atau matriks elementari. Oke, kita mulai dari definisi. Apa sebenarnya yang disebut sebagai matriks elementari atau matriks kalau nama lengkapnya adalah row elementary matrix atau matriks dasar baris atau matriks baris dasar. Jadi secara definisi, sebuah matriks itu disebut sebagai matriks dasar jika dia dapat diperoleh dari sebuah matriks identitas dengan hanya melakukan sebuah operasi baris dasar. Kita ingat-ingat bahwa operasi baris dasar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah operasi penukaran baris. Jadi baris pertama tukar dengan baris kedua tukar dengan baris ketiga, dan seterusnya. Itu adalah operasi penukaran baris. Operasi yang kedua yang kita pelajari pada saat kita belajar eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan adalah operasi perkalian sebuah baris dengan skalar lalu dijumlahkan. Jadi penjumlahan penjumlahan satu baris ke baris yang lain. Ini yang kita pelajari. Jadi kita bisa mengalihkan sebuah baris dengan sebuah skalar atau konstanta, lalu kemudian dijumlahkan dengan baris yang lain, lalu nilai hasil penjumlahannya itu menggantikan baris tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah operasi perkalian sebuah baris dengan sembarang skalar atau konstanta yang non-zero, bukan nol. Ini yang kedua. Contohnya misalnya, contohnya adalah misalnya begini. Kita punya matriks misalnya 0, 1, 3, 1, min 3, 0, 2, min 6, 2. Oke. Kita punya matriks seperti ini. Oke. Baik. Kalau kita ingin melakukan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan pada matriks ini, maka kita bisa melakukan salah satu dari 3 langkah tersebut atau 3 operasi baris dasar tersebut. Nah, intinya adalah yang ingin kita bawa adalah kita bawa matriks, misalnya ini matriks A, kita bawa matriks A ini menjadi matriks segitiga atas atau menjadi matriks identitas. Matriks segitiga atas atau matriks U, yaitu di sini ada nilainya, ada nilainya, ada nilainya, ada nilainya, ada nilainya, ada nilainya. Nah, selebihnya yang lain adalah nilainya 0. Kita bawa ke sana. Nah, untuk membawa ke sana, kita bisa menggunakan 1, 2, 3 operasi baris dasar. Nah, sekarang kita lihat. Ketika kita punya matriks seperti ini, karena kita akan membentuk matriks U seperti ini misalnya, kita kepikiran, oh baris yang pertama, elemen yang pertamanya adalah 0. Karena kita kepengen elemen pertama bukan 0, maka apa yang kita lakukan? Kita menukar baris pertama dengan baris kedua, kita pertukarkan. Kita biasanya tuliskan ini sebagai R12, artinya baris pertama dan baris kedua kita pertukarkan. Sehingga berikutnya matriks ini akan berubah menjadi 1, min 3, 0. 1, min 3, 0, 0, 1, 3, 2, min 6, 2. Baik. Nah, itu adalah contoh operasi penukaran baris. Nah, sekarang misalnya, tadi dikatakan operasi baris dasar, matriks dasar itu adalah matriks yang bisa diperoleh dari matriks identitas, lalu kemudian dilakukan sebuah operasi baris dasar. Salah satu dari 3 ini. Kalau kita menggunakan contoh dari ini, dari matriks A ini, sekarang kita punya matriks identitas. Matriks identitas kita adalah, kalau 3 kali 3 adalah 1, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas. Kita lakukan operasi baris dasar seperti yang dilakukan terhadap A, yaitu berupa R1, 2. Artinya baris pertama dan baris kedua itu ditukar. Hasilnya, matriks identitas ini akan menjadi apa? Karena baris pertama dan baris kedua itu ditukar, akan menjadi 0, 1, 0, oke, 1, 0, 0, dan 0, 0, 1. Baik. Tadi dikatakan matriks elementary itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan satu operasi baris dasar. Ini adalah sebuah operasi baris dasar, itu menukar baris pertama dan baris kedua itu dipertukarkan. Berarti karena matriks ini diperoleh dari operasi operasi baris, gitu, operasi eselon baris, begitu, terhadap matriks identitas, maka kita akan menyebut matriks ini sebagai matriks dasar. Matriks dasar atau matriks elementer. Oke. Sampai di sini clear ya. Oke. Contoh yang lain. Setelah kita punya bentuk matriksnya itu adalah, saya hapus dulu sebentar. Hapus. Oke. Sekarang matriks yang 1 min 3 0 0 1 3 2 min 6 2. Oke, kita lakukan operasi baris berikutnya. Oke. Target kita adalah menghilangkan nilai 2 ini, menjadikan nilai 2 itu menjadi 0. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah operasi yang kita sebut sebagai R, atau notasinya kita simbolkan sebagai R1 3, oke, R1 3 kali min 2. Artinya, baris pertama itu kita kalikan dengan min 2, kita jumlahkan ke baris ketiga. Hasil akhirnya ini akan berbentuk sebagai 1 min 3, 0, 0, 1, 3, ini menjadi 0, oke. Kemudian 4 ditambah min 6 menjadi min 2. Benar nggak? Benar ya? Berapa tadi? 1 min 3, 0, 0, 1, 0, 1, 3, 2. Berapa ini? 0, Pak. 0, oke. Sorry. 0. Ini 0. Oke, yang terakhir itu adalah min 2 tambah 2. Ini tetap 2 ya. Seperti ini. Betul? Dicek lagi ya kalau nanti ada salah. Oke. Nah, sekarang kita berhasil melakukan operasi yang kedua. Dan sekarang kita sudah punya matriks yang berbentuk sebagai matriks O, matriks segitiga atas. Oke. Berarti ini adalah sebuah operasi dasar. Sebuah operasi baris dasar. Oke. Kalau kita lakukan hal yang sama terhadap matriks identitas, apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini adalah kalau kita punya matriks identitas, yang kita lakukan itu adalah kita punya matriks identitas, yang kita lakukan di sini adalah R1, kita lakukan ini kepada matriks identitas kita, R13 min 2. Oke, sorry nulisnya agak jelek. Nah, R13 min 2, baris pertama dikalikan dengan min 2 dijumlahkan ke baris ketiga. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah matriks adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 2, 0, 1. Oke. Sekarang, apakah matriks ini merupakan matriks matriks dasar atau matriks elementer? Jawabannya adalah ya, karena matriks ini diperoleh dengan cukup melakukan satu operasi baris dasar atau operasi eselon baris, ya, cukup sekali operasi begitu menghasilkan matriks ini. Jadi matriks ini adalah merupakan matriks elementer atau bukan? Jawabannya adalah ya, ini adalah merupakan matriks elementer. Mudah ya? Oke. Contoh berikutnya misalnya. Sekarang kita hapus lagi ini. Kita hapus lagi. Oke. Sekarang kita punya bentuk seperti ini. Oke, saya kepengen 2 ini berubah menjadi 1. Maka yang kita lakukan adalah R3 kita kalikan setengah. Oke, baris ketiga kita kalikan setengah, hasilnya adalah 1 min 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 1. Oke.
Sekarang kita lakukan hal yang sama terhadap matriks identitas kita. Oke, kita lakukan. Maka ini adalah R3, kita kalikan setengah. Hasilnya itu adalah matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, setengah. Nah, pertanyaannya apakah ini merupakan matriks elementer? Jawabannya, ya, ini adalah merupakan matriks elementer. Karena apa? Dia hanya cukup sekali operasi baris. Tapi, misalnya kita punya matriks. Contoh, kita punya matriks. Oke. Matriks kita misalnya adalah matriks seperti ini misalnya. Matriks 1, 0, 0, oke, 0, 2, 0, 0, 0, setengah. Pertanyaannya, apakah ini merupakan matriks elementer? Jawabannya adalah bukan, karena apa? Untuk bisa mendapatkan bentuk ini dari matriks identitas, kita perlu melakukan 2 kali operasi eselon baris. Yang pertama adalah mengalihkan baris ketiga dengan setengah, oke. Yang kedua adalah mengalihkan baris kedua dengan 2. Jadi ada 2 kali operasi eselon baris. Sehingga kita bisa mengatakan matriks ini itu adalah bukan merupakan matriks dasar. Oke. Sampai sini oke ya? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa interupsi atau nanti aja di belakang pas saya kasih kesempatan. Oke, next. Sekarang kita cek. Kita cek. Di sini udah ada jawabannya, tetapi nanti kita ulang. Oke. Kita lihat, ada 6 buah matriks di sini. Kita cek. Matriks yang pertama, matriks A yang ini. 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1. Apakah ini merupakan matriks dasar? Matriks elementari? Ya, jawabannya iya. Karena apa? Dari 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 menjadi matriks ini cukup mengalihkan baris kedua dengan 3. Jadi cukup sekali operasi eselon baris yaitu R2 dikalikan dengan 3. Oke, berarti ini adalah merupakan elementari. Yang kedua, apakah ini merupakan matriks elementer? Bukan. Karena apa? Kan dia harus berangkat dari matriks identitas. Matriks identitas itu harus matriks bujur sangkar. Ini bukan bujur sangkar, seperti ini bukan. Yang ketiga, apakah ini merupakan matriks matriks elementari? Jawabannya adalah bukan. Karena apa? Betul, dia ada satu operasi baris yaitu dikalikan dengan 0, tetapi syaratnya tadi itu mungkin saya lupa tidak menyampaikan, tetapi syarat atau yang diizinkan itu hanyalah perkalian dengan skalar yang bukan 0. Kalau dikalikan dengan 0, 0 semua ya ini matriks tidak bisa diselesaikan. Jadi ini betul sekali operasi eselon baris, tetapi masalahnya adalah dikalikan dengan 0. Jadi ini bukan merupakan matriks dasar atau matriks elementari. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Apakah ini merupakan matriks dasar atau matriks elementari? Ya, karena apa? Ini menukarkan baris kedua dengan baris ketiga, posisinya dipertukarkan. Sekali aja bisa mendapatkan matriks D ini. Berarti ini adalah merupakan matriks elementari atau matriks dasar. Kemudian yang E. Apakah ini merupakan matriks elementari? Jawabannya adalah ya. Karena apa? Dari 1, 0, 0, 1, yang kita lakukan adalah kita kalikan baris pertama dengan 2, kita tambahkan dengan baris kedua. R1, 2, 2. Jadi 2 kali 1, 2 kan? Digantikan di sini. Tambah 0, 2. 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Berarti ini adalah matriks elementari. Matriks dasar. Kemudian terakhir, F. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1. Seperti contoh tadi, di sini bukan elementari karena apa? Ada 2 kali atau 2 operasi eselon baris yang dilakukan. Yang pertama adalah baris kedua kita kalikan dengan 2 dan baris ketiga kita kalikan min 1. Karena ada 2 operasi, maka ini bukan merupakan matriks elementari. Itu tentang matriks elementari. Baik. Kenapa matriks elementari itu penting? Ya, atau perlu kita pelajari? Karena kita bisa lihat di sini dari awal tadi itu ternyata operasi baris atau operasi eselon baris itu bisa digantikan atau bisa dinyatakan dalam bentuk matriks ternyata. Jadi kita mengubah 2 buah baris itu nanti akan setara dengan tadi itu matriks identitas yang posisinya diubah. Misalnya kalau kita R12 maka ternyata bisa kita nyatakan pada matriks 2 kali 2 ya, R12 dipertukarkan antara baris pertama dengan baris kedua, maka ini menjadi 01, 10.
Jadi operasi R12 itu bisa kita gantikan dengan matriks ini. Kenapa ini menjadi menarik? Karena operasi matriks, operasi eselon baris ini bisa kita gantikan dengan sebuah matriks yang menyatakan operasi tersebut. Contoh berikutnya, yang ini. Misalnya adalah R2 kali setengah, maka hasilnya adalah 1, 0, 0 setengah. Seperti ini. Maka operasi perkalian baris kedua, ini operasi eselon baris kedua itu dengan setengah, sama saja kita menyatakannya dengan matriks ini. Kalau kemudian dua buah baris itu dijumlahkan, salah satunya dikalikan, misalnya adalah R12 kali min 2 kayak gini, maka kita akan bisa menyatakan ini sebagai 10 min 2 1 seperti ini. Oke, jadi operasi eselon baris ini bisa kita nyatakan sebagai sebuah matriks, dan matriks itu kita sebut sebagai matriks elementer. Ini menariknya matriks elementer. Oke. Nah, kapan itu nanti akan kita gunakan? Oke, kapan nanti akan kita menggunakan itu? Nanti kita akan banyak ya, coba saya lihat. Oke, kita mulai dari sekarang saja. Oke. Sekarang misalnya kita punya matriks ini. 0, 1, 3, 5, 1, min 3, 0, 2, 2, min 6, 2, 0. Oke, seperti biasa, misalnya kita ingin mencari, misalnya dalam matriks teraugmentasi. Oke, teraugmentasi. Ini adalah matriks yang ingin kita cari solusinya misalnya. Maka seperti biasa kita akan melakukan operasi atau ya eliminasi Gauss-Jordan gitu. Untuk apa? Untuk mencari solusi atas ini. Misalnya ini adalah matriks AB begitu ya. Ini adalah matriks A kali B. Ini agak sedikit salah. Oke. Maka seperti biasa yang kita lakukan, dan seperti contoh yang tadi kita lakukan, ya kita lakukan operasi Gauss-Jordan. Terus langkahnya kita gimana? Karena kita menginginkan bentuk 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 teraugmentasi dengan ini X1, nanti jadi apa, misalnya saya sebut X1, X2, X3 seperti ini ya. Maka kita akan membawa ke sana, dan yang akan kita lakukan itu adalah operasi atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk ke sana, ya seperti langkah yang tadi kita lakukan, maka dengan cepat bisa kita lakukan. Misalnya langkah yang pertama adalah pertukarkan dua buah baris ini. Kita pertukarkan baris pertama dengan baris kedua R12. Maka kita akan mendapatkan bentuk 1, min 3, 0, 2. Kemudian ini menjadi 0, 1, 3, 5. Kemudian ini menjadi 2, 6, 2, 0. Oke. Berikutnya, kita targetnya adalah mengenolkan yang dua ini. Maka ini akan menjadi 1 R13 kita kalikan min 2. Maka ini akan menjadi 1 min 3, 0, 2, 0, 1, 3, 5. Kemudian terakhir ini akan menjadi 0, ini menjadi 0. Kemudian ini menjadi 2, 2 kali min 2 adalah min 4. Menjadi min 4 seperti itu. Oke. Terus, misalnya kita tambah satu langkah terakhir, meskipun ini sudah berbentuk matriks U, kita tambah satu langkah terakhir, misalnya adalah R3 kalikan setengah. Maka kemudian kita akan mendapatkan 1, min 3, 0, 2, 0, 1, 3, 5, 0, 0, 2, min 2. Dah, kita sudah punya matriks U dengan eliminasi Gauss. Kalau mau diselesaikan ke Gauss-Jordan, dipersilahkan. Tapi kita sementara cukup dengan ini. Oke. Tadi saya menyatakan bahwa, atau saya menceritakan bahwa R12, R13 kali min 2, dan R3 kali setengah, ini bisa kita nyatakan sebagai sebuah matriks. Ya? Gimana, Dek? Untuk matriks yang R3, 0, 0, 1, negatif 2, Pak. 0, 0. Oh, ini. Lupa nggak saya kalikan. Oke, thank you. Lupa nggak saya ganti. Ini menjadi 1 ya? Oke. Oke, thank you ralatnya. Oke, nah, kita tadi saya katakan R12, R13 kali min 2, R3 setengah, ini adalah merupakan operasi eselon baris, bisa kita nyatakan dalam matriks. Matriksnya apa? R12
baris pertama dan baris kedua kita pertukarkan. Maka dari semula, karena ini 3 kali 3 ya kita nyatakan dalam matriks identitas 3 kali 3. Dari 1, 0, 0, ketika dipertukarkan R12-nya menjadi 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Oke. Kemudian yang kedua, R13 kali min 2, maka ketika kita berangkat dari matriks identitas, dioperasikan dengan R13 kali min 2, maka kita akan mendapatkan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 2, 0, 1. Oke. Oke, terakhir, kita mengalihkan baris ketiga dengan matriks tengah, berangkat dari matriks identitas, maka kita akan mendapatkan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, baris ketiga matriks identitas kita kalikan setengah, 0, 0, setengah. Sampai di sini, oke? Nah, tadi saya menyatakan bahwa operasi echelon baris tadi itu bisa kita nyatakan sebagai operasi matriks, gitu. Yang mana operasi echelon baris ini kita nyatakan dalam matriks-matriks seperti ini. Nah, saya sekarang akan bisa menuliskannya ini sebagai semula adalah matriks A, oke? Kita kalikan. Misalnya kalau dari R12 matriksnya, matriks elementernya itu kita sebut sebagai E1, R13 kali min 2 matriks elementernya itu adalah E2, R3 setengah itu adalah kita nyatakan sebagai E3 matriks elementernya, maka operasi echelon baris ini bisa kita nyatakan sebagai E1 dikalikan dengan A, lalu berikutnya hasilnya kita kalikan dengan E2, lalu berikutnya hasil dari ini kita kalikan dengan E3. Oke. E3, E2, E1A. Jadi proses untuk menghasilkan matriks terakhir ini itu sama saja dengan E3 kali E2 kali E1 kali A. Kalau kita pengen lihat buktinya, oke, sekarang kita lihat. Awalnya, ini adalah matriksnya adalah, sorry saya hapus tempatnya nggak mencukupi. Ya, mana nih? Saya tulis di sini. Misalnya awalnya itu adalah A-nya, saya nyatakan matriks ini saja. 0, 1, 3, 5, 1, min 3, 0, 2, 2, min 6, 2, 0. Oke. Oke. Matriks R12 itu tadi kita nyatakan sebagai matriks, saya tuliskan di sini adalah 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks R1. Tadi Pak Imran bilang bahwa operasi R12 ini bisa digantikan dengan matriks yang dikalikan dengan matriks apa yang dioperasikan elemen dioperasikan echelon barisnya. Benar nggak? E1 kali A nanti akan menghasilkan ini. Menghasilkan ini ya. Ini kan kita tadi melakukannya bukan perkalian matriks, tapi yang kita lakukan di sini itu adalah operasi operasi echelon baris. Nah, kita lihat E1 kali A hasilnya kalau kita kerjakan maka 0, 1, 0 kali ini berarti hasilnya 0, 1, 0 kali kolom ini berarti hasilnya adalah 1. 0, 1, 0 kali kolom kedua adalah min 3. 0, 1, 0, oke, baris yang pertama kali kolom ini adalah 0. 0, 1, 0 ini adalah 2. Oke, sekarang 1, 0, 0 kita kalikan ini adalah 0. 1, 0, 0 kita kalikan ini adalah 1, 3, 5, kemudian yang terakhir adalah 2, min 6, 2, 0. Oke. Sama nggak? Ini dengan ini. Sama. 0, min 3, 1, min 3, 0, 2, 1, min 3, 0, 2, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 2, min 6, 2, 0, 2. Jadi, operasi echelon baris ini sekarang kita bisa nyatakan sebagai perkalian dengan matriks elementer. Kalau sampai sini ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Ini memang harusnya pelan-pelan. Jadi, tapi ini ya hati-hati ya, bahwa nanti S1-nya ini, matriks yang merepresentasikan operasi echelon baris tadi itu ditaruh di depannya dari matriks yang kita operasikan. Jadi S1A itu sama saja, A ini kemudian dioperasikan echelon dengan barisnya dipertukarkan 1, 2. Nah, hasilnya ini dioperasikan dengan matriks berikutnya adalah dikalikan dengan matriks E2, dikalikan dengan matriks E3. Nanti hasilnya sama. Oke. Clear ya sekarang ya? Jadi sampai di sini saya pengen cerita bahwa operasi
eselon baris yang kita lakukan, misalnya dari sebuah matriks A, kita lakukan operasi eselon baris, operasi eselon baris, operasi eselon baris, kemudian menjadi matriks B. Tadi operasi eselon baris kita itu adalah R1, 2, R, berapa? R1, 3, min 2, kemudian R3 setengah, menghasilkan matriks B, matriks terakhir adalah matriks B misalnya, ini sama saja, matriks A dikalikan dengan E1, yang mana ini adalah E1, kita nyatakan R12 sebagai E1, kemudian hasilnya kita kalikan dengan E2, yang mana E2 adalah menyatakan operasi eselon baris yang ini, kedua, kemudian dikalikan dengan E3. E3 hasilnya adalah B. Oke. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Clear ya, diingat-ingat ya. Jadi operasi eselon baris bisa kita nyatakan dengan perkalian. Jadi operasi eselon baris pada sebuah matriks bisa kita nyatakan dengan matriks tersebut kita kalikan dengan matriks elementer yang menyatakan operasi eselon baris tersebut. Moga-moga tidak bingung. Oke. Next. Ada hal berikutnya yang menarik dari matriks elementer atau matriks dasar. Apa? Hal menarik berikutnya itu adalah bahwa untuk mencari inverse dari sebuah matriks elementer, mohon maaf, untuk mencari inverse dari sebuah matriks elementer itu caranya itu sangat mudah. Jadi kalkulasinya sederhana. Sekarang kita mulai dari yang contoh yang pertama. Misalnya kalau sekedar baris itu dipertukarkan, oke? Baris pertama dan baris kedua dipertukarkan. Matriks elementernya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Inverse dari matriks ini adalah sama, yaitu dirinya sendiri. Jadi, inverse dari matriks yang dipertukarkan barisnya itu adalah sama. Dan ini sekarang pengetahuan baru, pengetahuan tambahan bagi kita. Kalau kita punya sebuah matriks A misalnya, oke, A-nya itu adalah, saya pakai yang simple saja, matriks matriks 2 kali 2. Misalnya ini adalah 1, 2, 3, 4 misalnya seperti ini. Maka ketika ini kita pertukarkan barisnya menjadi matriks, jadi R12 menjadi matriks 3, 4, 1, 2, inverse-nya sama atau tidak? Gitu kan? Misalnya seperti itu. Nah, jadi tapi ini khusus untuk, sorry ya, ini tidak berlaku untuk ini, mohon maaf. Jadi berlaku untuk matriks elementer saja. Jadi inverse dari matriks elementer yang dipertukarkan barisnya itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Oke, yang ini abaikan dulu. Kemudian yang kedua, kalau matriks elementer, matriks dasar itu dikalikan atau sebuah baris dikalikan lalu dijumlahkan, penjumlahan dua buah baris operasi ini, dan matriksnya dinyatakan seperti ini, maka inverse-nya itu adalah mengubah tanda di sini. Ini semula min 2, ini menjadi 2. Jadi inverse-nya cukup mengubah tanda pada bagian ini. Oke, kemudian terakhir yang ketiga, kalau operasinya itu adalah baris dikalikan dengan sebuah konstanta tak 0, maka inverse-nya itu adalah inverse dari perkaliannya. Jadi misalnya setengah ya inverse dari setengah yaitu 2. Jadi kalau penjumlahan inverse-nya, min 2 kan inverse penjumlahannya adalah 2. Kalau setengah inverse perkaliannya itu adalah 2. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari matriks elementer, yaitu inverse-nya dengan mudah bisa dicari tanpa harus kalkulasi yang rumit. Jadi kalau ini elementer itu diperoleh dari penjumlahan dua buah baris, maka kemudian ini adalah kebalikan dari sisi penjumlahan, inverse dari penjumlahan, yaitu min 2 menjadi 2. Kalau perkalian dari setengah menjadi 2. Begitu. Oke. Nah, sehingga kemarin misalnya kita kan belajar satu hal, bahwa untuk mencari inverse dari sebuah matriks, kita bisa menggunakan operasi Gauss-Jordan juga kan. Jadi yang kemarin kita pelajari, kalau saya punya matriks A, ingin kita cari inverse-nya, maka kita augmentasi, kita tempelkan matriks A itu dengan matriks identitas. Oke. Lalu kita lakukan operasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss-Jordan. Setelah kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, matriks A ini kan berubah menjadi matriks identitas. Oke, berarti ini menjadi matriks identitas. Bagian belakangnya, I-nya berubah menjadi apa? Berubah menjadi A inverse. Oke. Sampai di sini oke ya. Kita bisa mendapatkan inverse
dari sebuah matriks dengan cara eliminasi Gauss-Jordan dengan cara augmentasi digabungkan antara matriks A dengan matriks identitas, lalu eliminasi Gauss-Jordan yang A itu berubah menjadi identitas. Nah, yang matriks identitasnya ini akan berubah menjadi A inverse. Ini cara mencari inverse dengan menggunakan Gauss-Jordan elimination. Sampai di sini oke ya? Oke. Tadi kita katakan eliminasi Gauss-Jordan itu kan yang kita lakukan sebenarnya kan operasi baris, operasi eselon baris kan, dan operasi eselon baris itu bisa kita nyatakan dengan matriks dengan perkalian dengan matriks elementernya yang sesuai. Oke, jadi untuk dari A menjadi I kita akan melakukan operasi eselon baris. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, operasi eselon baris itu bisa kita nyatakan sebagai perkalian dengan matriks elementer. Berarti dengan demikian, ketika kita melakukan operasi eselon baris, maka kita bisa saja menyatakan atau kemudian kita dapat menyatakan bahwa matriks A ini dikalikan dengan matriks elementer E1, kalikan lagi dengan matriks elementer berikutnya E2, E3, dan seterusnya kayak gitu. Oke, sehingga ini nanti akan menghasilkan matriks, ini akan menjadi sama dengan matriks I. Setelah ini dioperasikan, akan menghasilkan matriks I. Oke. Anggap sekarang misalnya kita punya 3 saja, 3 operasi eselon baris, berarti kita ada 3 buah matriks elementer E3, E2, E1, lalu kita bisa mendapatkan I. Kita lihat, E3, E2, E1 kali A itu sama dengan I. Sekarang kita lihat dari sisi I-nya. Ini adalah matriks identitas. Setelah mengalami operasi eselon baris yang sama, menghasilkan A inverse. Kita sekarang tuliskan seperti ini. Ini adalah I dikalikan dengan E1, dikalikan dengan E2, dikalikan dengan E3, menghasilkan apa? A inverse. Oke, berarti dengan demikian E3, E2, E1, lihat, kan sembarang matriks dikalikan dengan matriks identitas adalah matriks dirinya sendiri kan? Berarti dengan demikian ketika E3, E2, E1 kali I sama dengan A inverse, berarti E3, E2, E1 adalah A inverse. Atau dari sini juga kita bisa menyatakan ketika matriks dikalikan dengan A kohasilnya I, berarti matriks ini adalah matriks A inverse. Inverse dari matriks tersebut. Berarti apa yang kemudian bisa kita dapatkan berikutnya? Dengan melalui matriks elementer ini, kita bisa mendapatkan inverse matriks. Jadi inverse matriks bisa kita nyatakan dengan operasi perkalian dari matriks-matriks elementernya, yang mana itu adalah merupakan operasi eselon baris. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi sekarang kita sudah punya info berikutnya nih dari matriks elementer. Info yang pertama adalah bahwa operasi eselon baris bisa kita nyatakan terhadap sebuah matriks bisa kita nyatakan dengan perkalian matriks tersebut dengan sebuah matriks elementer. Itu pertama. Yang kedua, inverse dari matriks elementer bisa kita peroleh dengan mudah, tidak perlu menghitung lama-lama. Oke. Yang ketiga sekarang adalah kita bisa mendapatkan inverse dari sebuah matriks dengan perkalian matriks yang menyatakan operasi perkalian matriks elementari yang menyatakan operasi eselon baris. Oke, kalau sampai di sini bingung, silakan disampaikan. Oke, kalau tidak kita teruskan. Nah, sekarang begini. Misal kita punya contoh nih, kita punya contoh matriks sederhana lah ya, 2 kali 2 saja, biar mudah. A adalah -1, -2, oke, dan 38. Oke. Kita ingin ubah ini menjadi I ya, ingin ubah ini menjadi I. Dengan apa? Eliminasi Gauss-Jordan, yang langkah-langkahnya dengan eselon baris. Oke. Untuk sampai ke sana, apa yang kita lakukan? Oke, karena kita ingin membuat matriks identitas, maka ini kolom yang pertama, elemen yang pertama kita inginkan berubah menjadi 1. Maka kita punya R1 kali -1. Oke. Kemudian
saya pengen menolkan 3 ini, maka R12 kali min 3 ini menjadi 0 sekarang. Target berikutnya itu adalah 2 ini kita ubah menjadi 1, maka kita kalikan baris kedua ini dengan setengah. Terakhir adalah kita mengenolkan 2 ini, maka R21 kali min 2. Baris kedua kita kalikan dengan min 2, kita tambahkan ke baris. Sekarang jadi matriks identitas. Oke. Nah, pertanyaannya kalau begini, kan tadi dikatakan kita bisa mendapatkan A inverse dengan mendapatkan E3, E2 dan S1-nya, atau tergantung kita berapa. Kalau ini 4 kali ya 1, 2, 3, 4, berarti nanti akan ada E4. Kita bisa mendapatkan A inverse-nya. Sekarang kita cari A inverse-nya. Oke. Saya clear dulu biar mudah buat kita. Oke. Nah, kita sekarang dapatkan matriks masing-masing. Kita peroleh matriks E1 dari sini, lalu kita dapatkan matriks E2 dari sini, kita dapatkan matriks E3 dari sini, lalu kita dapatkan matriks E4 dari sini. Oke. Sekarang kita tuliskan E1-nya. E1-nya itu adalah sama dengan, karena ini baris pertama dikalikan min 1, E1-nya itu adalah min 1, 0, 0, 1. Ini adalah sama dengan E1. Sekarang E2-nya. E2-nya adalah baris baris pertama dikalikan dengan min 3 ditambahkan ke baris kedua. Maka E2-nya dengan mudah bisa kita tuliskan ini adalah 1, 0, min 3, 1. Ini adalah E2. Oke. Sekarang E3-nya. Oke, E3-nya itu adalah baris kedua kita kalikan setengah, maka matriks elementernya akan berbentuk 0, 0, setengah. Ini adalah E3. Nggak mau. Ini adalah E3. Oke, terakhir E4. Ini adalah R21 kali min 2. Berarti ini adalah berbentuk 1, min 2, 0, 1. Ini adalah di sini tuh E-nya. Oke, ini adalah E4. Oke. Nah, tadi kita katakan adalah untuk mendapatkan inverse-nya, ya tadi cukup kita kalikan ini matriks elementernya, berarti E4 kali E3, E2 kali E1 itu adalah sama dengan A inverse. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya ini kita kalikan. Ini, kita kalikan. Kayak gitu. Nah, setelah dikalikan itu nanti akan mendapatkan inverse-nya. Ada contohnya nggak di sini? Oh, tidak ada contohnya. Nah, tapi kalau mau dibuktikan, bolehlah nanti Anda bisa buktikan nanti sendiri di rumah. Jadi, misalnya E2 kali E1, berarti E1 kali E2. Sebenarnya ini cepat tuh. Jadi misalnya S1 kali E2 ya, kita kalikan E1 dikalikan E2 di depannya, atau E2 kali E1. Maka kita akan punya 1, 0, min 3, 1, kita kalikan dengan min 1, 0, 0, 1. Oke. Maka hasilnya adalah min 1, 0, kemudian min 3, 1, seperti ini. Lalu kita kalikan dengan apa tadi? E3. E3 kali E2 kali E1, berarti E3-nya adalah 1, 0, 0 setengah seperti ini. Kita kalikan dengan min 1, min 3, 0, 1 seperti ini. Oke, hasilnya adalah min 1, 0, min 3 setengah. Cek ya nanti kalau salah ya. Oke. Terakhir ini kita kalikan E4. Maka hasil berikutnya 1, min 1, sorry, min 2, min 3, min setengah. Oke. Bener nggak? Jangan-jangan salah nih. Nanti dicek ya kalau ada ini. Kayaknya ada yang salah deh, sebentar. 1.
0 min 3 1. Oh Interupsi Pak. ya ini salah ya, udah ketemu salahnya ini kan ya Min 3 per Du- min 3 per 2 ya Pak. ya betul. Ketemu udah. Saya juga ada feeling ini salah min 3/2. Ada yang salah lagi berikutnya Baik, nih, ada yang salah lagi nggak? Kayaknya ada deh. Bentar, feeling saya ada yang salah. 1 min 2. Benar nggak ya? Yes, nanti dicek kalau ada kesalahan. Oke, PR buat Anda. Nah, jadi ini adalah invest dari matrik ini. Kayaknya ada yang salah. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jadi matriks elementer berikutnya itu adalah kita bisa mendapatkan invest dari matriks tersebut itu cukup dengan apa namanya mendapatkan matriks elementer dari operasi echelon baris kita tadi itu, lalu kita bisa dapatkan investnya. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke LU yang ke dekomposisi LU yang kemarin sudah kita pelajari di kuliah pekan lalu. Oke. Di kuliah pekan lalu kita sudah mendapatkan matriks U, tapi kali ini nanti akan kita ulangi lagi. Ini bisa dihapus nggak ya? Bentar. Oh, nggak bisa dihapus. Oke. Saya buat halaman baru saja. Bentar. Saya bikin halaman baru saja. Jadi, kita nanti selanjutnya juga akan bisa mendapatkan matriks LU dengan operasi elemen baris yang sama yang dengan cara yang sama yang tadi kita lakukan. Oke, saya copy dulu matriksnya. Yes. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke faktorisasi LU yang kita lakukan. Nah, yang kemarin kita baru selesai kita lakukan itu adalah kita mendapatkan matriks U. Misalnya kita punya matriks 1 min 3 0 0 1 3 2 10 2 min 10 2 ini. Lalu kemudian kita operasikan dengan operasi Gauss saja karena untuk mendapatkan matriks segitiga atas kita tidak perlu sampai Jordan, Gauss saja. Maka langsung saja misalnya kita punya 1 min 3 0 0 1 3 2 min 10 2 ini untuk mendapatkan matriks U-nya ini kita nolkan, sudah itu adalah min 4-nya kita nolkan, lalu selesai. Oke. Ada dua langkah yang kita atau dua operasi echelon baris yang kita lakukan yaitu R1 3 kali min 2 dan R2 3 kali 4. Oke. Kita sekarang sudah mendapatkan matriks U-nya. Berarti kita bisa menyatakan bahwa matriks U ini misalnya ini kita nyatakan sebagai E1, yang kedua ini adalah E2, maka kita bisa menyatakan matriks U ini sebagai A kali E1 dikalikan dengan E2 hasilnya adalah matriks U. Oke. Baik. Nah, berikutnya adalah kita ingin mencari matriks L. Matriks L itu sebenarnya apa sih? Matriks L itu, oke. Kita kan menyatakan bahwa A itu bisa dikomposisi atau dekomposisi atau difaktorisasi menjadi L kali U. L adalah segitiga bawah, U adalah segitiga atas. Nah, tadi E2 kali E1 kali A adalah U. Oke, berarti dengan demikian maka kita akan menuliskannya itu adalah bahwa atau kemudian saya cobakan seperti ini. Kalau E2 E1A ini E2 kali E1 kali A gitu ya. Lalu kemudian saya saya kalikan ini dengan E2 inverse. Oke. Lalu saya kalikan berikutnya dengan E1 inverse. Maka ini sama saja. Matriks U tadi itu kita kalikan dengan E2 inverse dan E1 inverse. Paham ya? Ini kan tadi U nih. Ini sama dengan U kan? Oke. Nah, U ini saya kalikan dengan E2 inverse dan E1 inverse. Nah, di sini oke? Nah, sekarang kita lihat. E2 inverse kali E2 ini adalah I. Sehingga ini menjadi tersisa
E1 inverse kali E1 kali A. E1 inverse kali E1 kali A ini juga I. Berarti ini menjadi A. A sama dengan E1 inverse E2 inverse kali U. Oke. Padahal A adalah sama dengan LU. Berarti dari sini kita peroleh bahwa L itu, saya pindah ke atas, adalah sama dengan E1 inverse kali E2 inverse. Ternyata, ya, matriks segitiga bawah bisa kita peroleh dengan kembali dengan matriks elementer. Yang matriks elementer itu kita peroleh dari operasi echelon baris. Oke, semakin menarik ya. Jadi, sekarang kita punya matriks L yang nanti kalau dikalikan dengan U menjadi matriks A, atau matriks A bisa kita pecah menjadi segitiga bawah dan segitiga atas, L dan U, kayak gitu. Yang mana U-nya diperoleh dari mana ya? Dari operasi echelon baris ini kita dapat U-nya. L-nya itu adalah dari E1 inverse kali E2 inverse. Terus berarti jadi tambah lama? Ya, kelihatannya jadi tambah lama, tapi nanti kita lihat. Oke, tadi sekarang kita coba cari L ya. Tadi kita punya E1 dan punya E2. Oke. E1 dan E2. Oke. E1-nya, karena ini adalah R13 kali min 2 dalam matriks 3 kali 3, E1-nya oke. Sebentar, kok nggak bisa nih penanya. Bentar, saya ada masalah di penanya. Penanya nggak bisa buat tulis. Yang baterainya habis. Nah, sebagai cara apa ya? Oke. Nah, sorry, tadi interupsi. S1-nya, karena ini adalah R13 kali min 2, maka dengan mudah kita katakan S1-nya atau kita dapatkan adalah, kan baris pertama kalikan min 2 dan baris ketiga. Kita tuliskan dengan mudah, 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 2, 0, 1. Kalau Anda ingin bertanya, dari mana Pak min 2 ini? Lihat, baris pertama kalikan min 2 ditambahkan ke baris ketiga. Kalau kita punya mata identitas, baris pertama dikalikan min 2, tambahkan ke baris ketiga, hasilnya kan jadi min 2 di sini. Oke. Dengan cepat bisa kita mudah. Berikutnya E2-nya adalah, E2-nya itu berapa? E2-nya adalah R234. Baris kedua dan baris ketiga dijumlahkan. Berarti ini kita akan punya matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini akan menjadi 0. Karena dikalikan 4, ini menjadi 4. Ini adalah 1. Oke? Oke. Sekarang kita cari inverse-nya. Karena untuk mencari LU, untuk mencari L-nya, kita kan perlu E1 inverse dikalikan E2 inverse. Oke. E1 inverse-nya, nggak lama-lama juga mencarinya. E1 inverse-nya adalah, karena ini adalah penjumlahan dua buah baris, maka ini akan menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1. E2-nya, inverse-nya adalah sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 4, 1. Seperti ini. Oke. Nah, lalu L-nya adalah sama dengan E1 inverse dikalikan E2 inverse. Kenapa ada 1 di sini? Oke. Yang mana? Oke, kalau kita kalikan, ini adalah E1 inverse tadi kan, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1. Yang ini adalah E2 inverse, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 4, 1. Kita kalikan, hasilnya adalah ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, min 4, 1. Jadi matriks U-nya ini adalah ini. Matriks L-nya adalah ini. Lihat, ini adalah segitiga atas, upper. Yang bawah adalah 0 semua.
ini adalah matriks segitiga bawah, lower. Jadi yang bawah yang ada nilainya, yang atas 0 semua. Berarti dengan demikian, oke, kita bisa menyatakan A ini 1 min 3, 0, 0, 1, 3, 2, min 10, 2 sebagai L kali U dengan A, yang mana L-nya itu adalah ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2 min 4, 1, kita kalikan dengan U-nya adalah 1 min 3, 0, 0, 1, 3, dan 0, 0, 14. Ini sama dengan A. Nanti Anda bisa cek, benar nggak sama dengan ini. Oke. Baik. Jadi sampai di langkah ini, kita bisa mendapatkan cara mendapatkan matriks L dan matriks U. Mungkin Anda bertanya, Pak Imron, kenapa kok jadi kelihatan ribet sekali? Kenapa sekarang kita punya 2 buah matriks, bahkan harus mencari matriks elementarinya, gitu kan? Bahkan harus mengalihkan matriks elementarinya. Jadi langkahnya banyak sekali. Oke, saya kasih tahu sekarang. Sebenarnya tidak banyak. Yang kita lakukan dari tadi itu sebenarnya adalah eliminasi Gauss-Jordan juga. Yang mana, begini, gimana ya? Oke, sekarang saya tunjukkan. Saya clear halaman ini ya. Saya mohon izin untuk menghapus halaman coretan-coretan di halaman ini. Bagi yang nulis bisa sudah dipindahkan, bagi yang belum, ya nanti di video ada. Oke, saya hapus semua. Oke. Dengan cukup begini ceritanya, dengan cukup kita menghafal, kita menghafal inverse dari setiap matriks elementer itu sudah mencukupi sebenarnya untuk bisa mendapatkan matriks L. Saya ulangi untuk inverse-nya ya. Kalau matriks itu dipertukarkan barisnya R12, kan matriksnya itu adalah misalnya matriks E-nya itu adalah sama dengan dipertukarkan. Saya pakai yang 2 kali 2 ya biar cepat ya, 0, 1, 1, 0. Berarti E inverse-nya ini adalah ini, berarti E inverse-nya adalah sama saja. Kalau cuma penukaran baris, E inverse-nya adalah 0, 1, 1, 0. Kalau kemudian adalah R12 dikalikan min 1 misalnya. Berarti baris pertama dikalikan min 1 ditambahkan baris kedua, maka bentuk matriks elementernya itu adalah sama dengan 1, 0, min 1, 1 seperti ini. Inverse-nya adalah, inverse-nya dari bentuk ini adalah tinggal kita ubah min 1-nya menjadi positif. 1, 0, 1, 1. Seperti ini. Jadi min 1 menjadi 1. Kalau kita punya operasi elementernya adalah R2 kali setengah, maka bentuk matriks elementernya itu adalah 1, 0, 0 setengah seperti ini. Maka inverse-nya, E inverse untuk bentuk ini adalah sama dengan 1, 0, 0, 2. Seperti ini. Nah, cukup mengingat itu saja. Maka ini akan menjadi mudah. Sekarang saya hapus lagi. Baik. Tadi L itu adalah E1 inverse kali E2 inverse. Dan seterusnya. Kalau ada 3, 4, 5, 6 operasi eselon baris ya, nanti E1, E2, E3, E4, E5, E6 masing-masing di inverse lalu dikalikan seperti itu, berderet-deret seperti itu. Nah, kita tahu kan L itu adalah matriks segitiga bawah. Berarti kalau segitiga bawah itu kalau 3 kali 3, maka ini ada isinya, ini ada isinya, ini 0, ini 0, ini ada isinya, ini 0, ini ada isinya, ini ada isinya, ini ada isinya. Berarti yang kita cari itu adalah mengisi ini, mengisi, aduh kenapa saya dengar? Mengisi yang harusnya diisi ini. Bagaimana cara mengisinya? Jadi daripada kita melakukan perkalian kayak gini, saya kasih tahu atau kasih contoh cara yang lebih sederhana. Jadi daripada kita membayangkan kita perlu mengalihkan 2 buah matriks elementer yang diinverskan terlebih dahulu seperti itu, maka sebenarnya dari operasi eliminasi Gauss ini kita bisa langsung bisa mendapatkan matriks L-nya kok, gitu. Caranya bagaimana? Caranya begini. Kita ulangi lagi. Ini adalah R13 kali min 2. Sasaran kita itu adalah ini kan 2.
kita ingin mengenolkan itu. Oke. Nah, ketika kita ingin mengenolkan itu, yang kita lakukan kan kita kalikan R13 kali min 2. Berarti di sini kembali kita lihat, berarti sasaran yang nanti akan kita dapatkan dari operasi itu adalah di elemen yang ini yang nanti akan kita isi. R13 min 2 kan bentuk matriksnya itu adalah 1 0 0 0 1 0 min 2 0 1. Inverse-nya dengan mudah adalah 1 0 0 0 1 0 2 0 1. Lihat, ini ada 2 di sini. Nah, 2 inilah yang nanti akan kita isikan di sini. Ini adalah 2. Oke. Next berikutnya. R234. Oke, target kita adalah yang min 4 ini menjadi apa? Menjadi 0. Begitu. Maka operasi elemennya ya, operasi elemen eselon barisnya itu adalah, atau kita bisa nyatakan dalam matriks elementari itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 4 1 seperti ini. Yang mana inverse-nya itu adalah, kalau kita cari inverse-nya, hasilnya itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 min 4 0. Ini adalah di sini. Ini adalah min 4 di sini. Oke. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang lain kalau tidak ada operasi, maka ini akan bernilai 1. Tidak ada operasi. Tidak ada operasi lain kan, kita sudah berhenti kan? Ini akan bernilai 1. Sementara elemen lain akan bernilai 0 ketika tidak ada operasi. Diagonalnya ketika tidak ada operasi akan bernilai 1. Kemudian di elemen lain ketika tidak ada operasi bernilai 0. Maka ini yang kita peroleh. 1 0 0 0 1 0 2 min 4 1. Dan ini adalah matriks L kita. Nah, jadi sampai di sini, bahkan untuk mendapatkan matriks L, kita tidak perlu langkah tadi itu, contoh yang saya sampaikan, E1 inverse kali E2 inverse. Cukup langsung memasukkan ke elemen-elemen yang sesuai. Istilahnya adalah apa ya? Mencatat saja gitu. Oke, sekarang saya kasih contoh berikutnya biar mudah bagi Anda. Sekarang contoh yang sama. Jadi kita akan mencari LU dengan cepat, dekomposisi LU dengan cepat pada sebuah matriks. Misalnya saya punya matriks A, itu adalah, saya tulis 2, 6, 2, min 3, min 8, 0, 4, 9, 2 misalnya. Ini akan saya pecah menjadi matriks L kali matriks U. Oke, kalau kita pecah, sekarang seperti biasa, kita lakukan adalah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita nanti dari operasi eliminasi bukan Gauss-Jordan, nanti akan mendapatkan matriks U. Jadi sepanjang perjalanan nanti kita akan menuju U. Yang kita perlukan adalah sekarang mencari L. Dan karena ini adalah matriks 3 kali 3, seperti contoh yang tadi itu, kita siapkan tempatnya. Ini ada tempatnya, ini ada tempatnya, ini yang lain adalah pasti 0, karena segitiga bawah. Oke, sekarang kita lihat. Target pertama kita adalah misalnya baris yang pertama ini, misalnya kita kepengen baris yang pertama, kita bikin jadi 1. Berarti langkah pertamanya yang kita lakukan itu adalah R1 kali setengah. Oke, R1 kali setengah. Oke. Maka ini akan berubah menjadi 1, 3, 1, kemudian min 3, min 8, 0, 4, 9, 2. Oke, karena target kita ini, baris pertama ini, baris pertama dikalikan setengah. Inverse-nya itu, inverse dari setengah itu kan 2. Kita langsung bisa mengisi baris pertama ini dengan 2. Langsung bisa kita isi. Oke, sekarang target berikutnya adalah mengenolkan min 3. Oke, berarti nanti kita akan bekerja di sini nih. Oke. Maka yang kita lakukan itu adalah R12 kita kalikan dengan 3. Hasilnya itu adalah 1, 3, 1, ini akan menjadi 0. 9 dikurangi 8 adalah 1. Kemudian 3 kali adalah 3. Oke. Ini adalah 4, 9, 2. Ya, ini adalah 3. R1, 2, 3. Sasaran kita adalah ini. Ini adalah 3, inverse-nya adalah min 3. Karena ini adalah operasi, operasi penjumlahan baris. Oke. Sasaran kita berikutnya adalah mengenolkan yang 4 ini. Berarti kita nanti akan mengejar yang di sini. Akan mengisi yang di situ. Maka ini adalah operasinya itu adalah R13 kali min
4. Hasilnya, saya pindah hasilnya ke sini. Oke. 1, 3, 1, 0, 1, 3 ini menjadi 0. 3 kali min 12 ditambah 9 itu adalah min 3. Kemudian min 4 ditambah 2. Benar nggak? Min 2. Oke. Tadi di sini adalah kita kalikan min 4. Oke. Berarti di sini inverse-nya itu adalah 4. Sudah kita lakukan. Next, kita kejar berikutnya ini, terakhir. Ya, ini terakhir. Kita nolkan yang ini. Berarti kita targetnya adalah mengenolkan yang mengisi yang di sini. Langkah yang kita lakukan itu adalah di sini adalah apa? Yang kita lakukan adalah R2 3 kita kalikan dengan 3 di sini. Hasilnya adalah 1 3 1 0 1 3 ini menjadi 0. Kemudian ini menjadi 0. Oke. 3 kali 3 9 dikurangi 27. Ini sudah menjadi matriks U. Tadi ini apa? 3. 3 kali ini 3. Inverse-nya itu adalah min 3. Oke, sudah selesai. Ini lalu diisi apa? Karena tidak ada operasi di sini kita isi 1, kita isi 1. Jadi matriks L-nya itu adalah 2 0 0 min 3 1 0 4 min 3 1. Ini matriks L-nya, ini adalah matriks U-nya. Kalau Anda kepengen memeriksa, silahkan kalikan L dan U ini, harusnya hasilnya adalah A. Jadi L kali U sama dengan A. Nah, jadi kelihatannya tadi teorinya panjang, tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah seperti ini saja. Jadi matriks L itu adalah kayak kita mencatat operasi Gauss, eliminasi Gauss-nya, itu operasi echelon barisnya kayak apa, kita cari inverse-nya, kita taruh pada lokasi yang sesuai. Oke, lokasi yang sesuai. Kalau di sisi ini di sisi diagonal, kalau tidak ada operasi terhadap bagian itu ya diganti dengan 1. Di sisi lain, di bagian lain selain diagonal, kalau tidak ada operasi di situ kita ganti dengan 0. Dah itu saja. Kita mendapatkan matriks L. Dah. Oke. Sampai sekarang kita sudah bisa mendapatkan bagaimana cara mendapatkan L dan U dan dengan cara yang lebih cepat. Nah, sekarang kenapa kita membuat faktorisasi atau ya menggunakan dekomposisi LU tadi itu? Sekarang kita akan kembali ke contoh atau sistem persamaan linear. Pada sistem persamaan linear kita itu punya soal seperti ini. AX sama dengan B. AX sama dengan B. Ketika mencari solusi atas persamaan linear ini, yang kita cari adalah X-nya itu adalah sama dengan berapa. A diketahui, B diketahui. X-nya sama dengan berapa itu yang kita cari. Yang dulu kita lakukan, satu misalnya, dulu kita menggunakan menggunakan inverse yang dicari dengan determinan. Maka kita cari A inverse-nya, maka berarti X itu adalah nanti menjadi A inverse B. Kalau begitu dapat A, kita dapatkan A inverse-nya. Setelah A inverse-nya didapatkan, kita kalikan dengan B, jadilah X. Oke, itu sebuah solusi yang kita lakukan. Solusi lain, substitusi ini yang biasanya dilakukan waktu SMA. Oke, yang ketiga adalah kita menggunakan ini nih, eliminasi Gauss-Jordan. Ini A, kita tempelkan dengan B, kayak gini, augmentasi dengan B. Lalu dengan Gauss-Jordan, kita nanti akan mendapatkan ini menjadi I, lalu ini menjadi X solusinya. Jadi X bisa kita peroleh dengan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, ini sudah. Lalu sekarang kita punya LU. Nah, LU ini juga kita pakai untuk mencari solusi atas sistem persamaan linear ini. Yang terakhir, jadi menggunakan LU. Terus bagaimana nih kalau kita menggunakan LU gitu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Oke, saya tulis di sini. AX sama dengan B. Padahal A itu adalah L kali U. Berarti LU kali X sama dengan B. Oke, sekarang saya definisikan UX itu adalah Y. Berarti LY sama dengan B. Oke, jadi tambah panjang. Ya, sabar dulu. Nanti saya ceritakan kenapa ini jadi panjang seperti ini. Oke.
Nah, terus bagaimana ini bisa menyelesaikan persamaan diferensial? Sorry, kok persamaan diferensial? Sistem persamaan linear. Oke. Langkahnya ada dua. Jadi penyelesaian persamaan linear dengan LU itu ada dua langkah. Yang pertama itu adalah dari LY sama dengan B, itu kan, dapatkan Y. Oke. Setelah Y kita dapatkan dari UX sama dengan Y, ini kan UX sama dengan Y, dapatkan X, dan X ini adalah solusi. Nah, sebelum langkah 1 dan 2, kita pecah dulu A sama dengan LU. Kok jadi kelihatan tambah panjang, sabar dulu. Nah, jadi A sama dengan L kali U, lalu setelah L kita peroleh, U kita peroleh, kita nanti akan punya persamaan LY sama dengan B, cari Y. Setelah Y diperoleh, kan UX sama dengan Y, cari X. U-nya sudah kita peroleh, L-nya sudah kita peroleh. Nah, kita dapatkan X, dan X adalah solusinya. Kok jadi kelihatan panjang, Pak? Oke, saya contohkan dulu ya. Saya contohkan mencari solusi persamaan linear dengan menggunakan dekomposisi atau faktorisasi LU. Oke, kembali ke persamaan. Ini contoh pekan lalu. X1 min 3X2 sama dengan min 5 kalau tidak salah. Oke. Oke. Kemudian X2 ditambah 3X3 sama dengan min 1. Terakhir itu adalah 2X1 min 10X2 ditambah 2X3 sama dengan min 20. Oke, matriks A-nya adalah 1 min 3, 0, 0, 1, 3. Ini adalah 2 min 10, 2. Matriks B-nya itu adalah min 5, min 1, min 20. Oke. Di sini. Nah, sekarang kita pecah A jadi LU. Pakai apa? Eliminasi Gauss-Jordan. Oke, ini langkahnya itu tadi sudah kita lakukan. Saya bypass saja lah ya. Saya bypass saja. Sekarang kita peroleh L-nya itu adalah tadi sudah kita lakukan. 1, 0, 0. Oke. 0, 1, 0. Oke. 2, min 4, 1. Ini pakai langkah yang tadi kita lakukan. U-nya adalah 1, min 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 14. Ini L, ini adalah U. Oke. Sekarang kita cari solusinya. L dan U sudah kita peroleh. Tadi langkah yang pertama itu adalah, yang kita lakukan itu adalah cari Y, yang mana LY sama dengan B. Dengan demikian L-nya sudah kita peroleh, yaitu L-nya itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, min 4, 1. Kita nyatakan Y-nya itu sebagai Y1, Y2, Y3. Ini Y ya, Y1, Y2, Y3. Sama dengan B. B dalam hal ini adalah min 5, min 1, min 20. Langsung kita peroleh, Y1-nya adalah min 5, Y2-nya itu adalah min 1, terus kemudian 2Y1 min 4Y2 ditambah Y3 sama dengan min 20. Kita masukkan, hasilnya Y3-nya itu adalah langsung saja, 3-nya adalah min 14. Oke, berarti sekarang kita sudah peroleh Y-nya itu adalah sama dengan min 5, min 1, dan min 14. Next, kita cari X-nya. Yang kedua adalah UX sama dengan Y. U-nya itu adalah, saya pindah ke halaman berikutnya ya. U-nya adalah sama dengan 1 min 3, 0, kemudian 0, 1, 3, 0, 0, 14. Oke, U kali X, berarti kita kalikan dengan X1, X2, X3, sama dengan Y. Oke, Y-nya itu adalah tadi min 5, min 1, min 14. Oke, X3 langsung diketahui, X3 sama dengan min 1. Ini 14, X3 sama dengan min 14. Lalu kemudian 2X, sorry, bukan, saya hapus.
Berikutnya adalah X2 plus 3X3. X adalah sama dengan min 1. Berarti X2 min 3 sama dengan min 1. Berarti X2-nya adalah sama dengan 2. Kalau X1-nya itu adalah sama dengan kita cari adalah X1 min 3, X2 sama dengan min 5. Berarti X1 min 6 sama dengan min 5. X1 sama dengan 1. Oke, berarti sudah ketemu sekarang. X1 atau X secara keseluruhan itu adalah sama dengan 1, 2, dan min 1. Selesai. Solusinya sudah kita peroleh. Oke. Saya paham ini menyisakan masalah bagi Anda. Tadi kan kita punya beberapa langkah yang sudah pernah kita pelajari. Mencari inverse-nya, pakai teknik substitusi seperti waktu kita SMA, terus kemudian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Kita sudah tunjukkan bahwa mencari inverse itu sulit kalau matriksnya itu besar. Anda bisa mencari inverse dengan mudah dengan hitung-hitungan tangan kalau matriksnya 2 kali 2. Begitu 3 kali 3, 4 kali 4, sulit, tidak realistis untuk dilakukan. Substitusi juga sama. Kalau variabelnya sedikit, oke, Anda pakai substitusi. Tapi kalau variabelnya banyak, Anda akan repot. Nah, kalau kita pakai eliminasi Gauss-Jordan, bisa kita lakukan. Berarti sekarang kita akan memperbandingkan LU ini, dekomposisi LU ini dengan Gauss-Jordan. Kenapa ada dekomposisi LU padahal kita sudah bisa melakukannya dengan Gauss-Jordan? Atau operasinya kan sama-sama dilakukan. LU dan Gauss-Jordan kan ya mirip-mirip begitu-gitu saja. Oke, sekarang saya tunjukkan perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah begini. Kalau saya punya matriks A, oke, yang dikalikan dengan X menghasilkan B. Oke. Di ilmu atau di dunia keteknikan, gitu, permasalahan ini nanti akan begini situasinya. Matriks atau vektor B-nya itu nanti akan macam-macam. Jadi ada B-nya ini, B-nya itu, dan seterusnya. Contohnya gimana ya? Contoh begini. Kalau Anda pernah lihat warna pakai RGB, oke? Warna pakai RGB. Oke. Maka kemudian itu sebenarnya kita punya matriks begini ya, yang kita kalikan dengan nilai R dasar, nilai G dasar, nilai blue dasar. Oke. Nah, setelah matriks ini dikalikan, kita nanti akan mendapatkan kombinasi. Jadi ini adalah mendapatkan kombinasi nilai yang mana ini adalah menyatakan sebuah warna tertentu. Warna tertentu. Oke. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar, nilai standar R, nilai standar G, nilai standar B, yang kalau dicampur akan menghasilkan warna ini. Kalau komposisi ininya berbeda, maka nanti hasil campuran warnanya itu berbeda lagi. Nah, di dalam dunia engineering, pada contoh kasus ini misalnya, ini nanti adalah macam-macam. Ini saya punya warna yang sekian banyak, oke. Tolong carikan berapa sih R-nya, berapa G-nya, berapa B-nya, kalau misalnya kita punya standar matriks konversinya adalah A. Saya kepengen untuk mendapatkan warna abu-abu, warna kuning kecoklatan, dan seterusnya. Nilai R-nya itu harus berapa, nilai G-nya berapa, nilai B-nya itu harus berapa. Oke. Dan ini kan warnanya macam-macam. Artinya B itu nanti akan punya situasi banyak nilai B yang akan disediakan, yang selalu dicari adalah nilai X-nya itu nanti berapa. Kalau kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan seperti ini kan, A, kita augmentasikan dengan B, lalu kita eliminasi Gauss-Jordan, lalu kita mendapatkan I, lalu kita mendapatkan X. Begitu B-nya ganti, maka kita akan melakukan, ini adalah misal B1. Ketika kita ganti B-nya, ini A, kita gabung dengan B2, B-nya ganti ya, maka kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan lagi, gitu kan, kita akan mendapatkan ini X1 misalnya, I, ini adalah vektor berikutnya. B-nya ganti lagi, jadi A ini nanti akan mengalami operasi eliminasi Gauss-Jordan terus-menerus. Setiap kali eliminasi Gauss-Jordan, Sekarang kita bandingkan ketika dia berbentuk LU. Ketika dia berbentuk matriks LU, oke, maka ini kan akan berbentuk seperti ini. LU X sama dengan B, oke. LY sama dengan B, U X sama dengan Y. L dan U ya, itu tidak akan pernah berubah. Jadi ini akan selalu menetap. Jadi kita sudah melakukan sekali eliminasi Gauss-Jordan, mendapatkan nilai L dan nilai U. Ketika nilai B berubah, berapapun nilainya, maka kita hanya perlu mengoperasikan LY kali B, UX kali Y.
tidak perlu melakukan eliminasi Gauss-Jordan lagi dari awal. Jadi A-nya itu tidak perlu dioperasikan lagi. A-nya sudah selesai, tidak perlu ada operasi eliminasi Gauss-Jordan. Karena apa? Sudah dinyatakan sebagai L dan U. L dan U itu selalu tetap. Yang tinggal kita lakukan itu kalau B-nya berubah itu adalah langkah ini yang kita lakukan. Beda dengan eliminasi Gauss-Jordan yang seperti ini. Oke. Setiap kali B berubah, kita harus mengoperasikan A lagi. Dan itu bagi komputer itu lama. Kalau L dan U sudah diketahui, kan berarti cukup sekali operasi Gauss-Jordan, ini tinggal aljabar biasa untuk mendapatkannya. Berarti dengan demikian, faktorisasi atau dekomposisi LU itu bagi komputer itu menjadi lebih cepat ketika B-nya itu berubah-ubah banyak. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Jadi bagi komputer kita tidak perlu terus-menerus mencari mengoperasikan eselon baris terhadap A. Cukup sekali saja setelah dapatkan L dan U-nya, lalu kemudian ini operasi aljabar sederhana saja. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat matriks L dan matriks U. Matriks L itu kan namanya segitiga bawah, oke. Maka yang ada isinya cuma di bawah saja. Yang ini adalah 0. Matriks U adalah matriks segitiga atas, yang ada isinya adalah yang bawah doang, kebalik. Yang ada isinya adalah yang atas doang, yang bawahnya adalah 0. Kalau kita bicara komputer dan bekerja dengan matriks yang sangat besar, maka matriks 0 ini tidak perlu disimpan di dalam memori, gitu. Kita cukup menyimpan separohnya saja ini. Begitu. Karena apa? Ini yang lain 0, tidak perlu kita simpan. Maka secara memori ini akan menjadi lebih efisien. Itu kenapa kita punya teknik namanya faktorisasi LU untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Baik. Sementara ini